Saya Joni Limbing. Saya lahir tahun 1956 dari 7 bersaudara dan saya adalah yang terakhir, jadi yang nomor 7. Saya lahir normal dan pada waktu saya berusia 4 tahun, ayah saya dipanggil Tuhan meninggal dunia. Dan keluarga saya tentu saja bukan keluarga Kristen, bukan anak Tuhan. Saya terlahir dari keluarga yang Buddha murni. Jadi seluruh keluarga saya beragama Buddha. Dan memang mungkin Tuhan punya rencana terhadap hidup saya ya. Pada saat saya kelas 2 SD, saya menderita penyakit kuning. Dan karena penyakit kuning itu biasanya matanya kuning, maka saya diberi obat tetes mata oleh dokter langganan ibu saya. Dan pada saat obat itu diteteskan oleh mami saya, kedua mata saya menjadi rusak dan jadilah saya seorang tunanetra. Nah, atas kejadian saya menjadi seorang tunanetra, tentu saja keluarga saya bingung. Artinya yang lain kan bisa sekolah normal, sedang zaman saya dulu tidak ada sekolah inklusi ya. Jadi adanya itu sekolah khusus. Tetapi keluarga saya, tentu saya seorang ibu tidak mengerti hal itu, dan untungnya ada seorang yang baik hati memberikan informasi tentang adanya sekolah khusus di Surabaya di YPAB. Tetapi tentu saja ibu saya tidak bisa menyekolahkan saya karena memang ekonominya, karena meninggal oleh bapak saya itu ekonominya marat-marit, dan ibu saya, tentu saja saya di dalam keluarga itu menjadi keluarga yang ya dikatakan di bawah garis kemiskinan, jadi hidupnya susah sekali, makan susah dan sebagainya. Dan kami itu tinggal di suatu daerah di perumahan yang kumuh ya. Jadi saya tinggal di daerah perumahan kumuh di mana padat penduduknya, kemudian kalau hujan banjir, dan kami tidak punya seperti halnya mungkin anak-anak pada umumnya ya. Jadi kami itu tidur di lantai bertujuh plus emak kalau you bilang ya, mbah dan orang tua saya. Itu kalau hujan banjir, berarti kalau hujan datang berarti kami tidak bisa tidur. Tetapi atas pertolongan dari seseorang yang tadi itu, akhirnya saya dimasukkan ke sekolah khusus di YBAB di Jalan Tegasari Surabaya, itu khusus jurusan A katanya waktu itu ya. Nah, disitulah saya mulai kenal Tuhan, karena di situ tidak ada agama Buddha, maka saya masuk agama Kristen di situ dan dididik di situ sampai dengan tentu saja SMP. Nah, pada umumnya orang tunanetra itu punya cita-cita untuk menjadi guru. Di YBAB itu juga pengurusnya itu adalah Profesor Mustopo dulu ya, dan istrinya itu orang Belanda, dan YPAB itu sekolah gratis, dijemput diantar pakai mobil ya. Jadi itu kayak sekolah elit tapi nggak bayar ya, YPAB itu zaman dulu begitu. Sekarang nggak gitu lagi karena pengurusnya udah ganti-ganti. Jadi sampai hari ini memang sekolah ini masih swasta bukan negeri ya, bukan diambil alih oleh Departemen Sosial, enggak. Setelah itu saya belajar di situ dan kenal Tuhan, saya masuk agama Kristen, dan oleh guru agama saya waktu itu namanya Bu Heni Sasabune, orang Ambon, keturunan Belanda. Saya disarankan untuk pergi ke sekolah minggu dan akhirnya saya pergi ke sekolah minggu untuk kenal Tuhan. Nah, disitulah saya mengenal Tuhan lebih dalam. Akhirnya setelah saya lulus SMP, saya ambil jalan yang menyimpang. Artinya kalau teman-teman saya itu pengen jadi guru, saya tidak. Saya menyimpang dan ngambil tidak sekolah SPG ya. Zaman dulu itu ada SPG, sekarang nggak ada lagi, dibubarkan itu. Saya ambil SMA dan saya tahun 1977 saya sekolah di SMAK Santo Louis di Surabaya yang adanya di Jalan DR Sutomo nomor 7.
Saya belajar di situ, tetapi saya punya kendala di mana pada waktu saya kelas 3, saya mempunyai kesulitan di mana saya tidak boleh lagi belajar di situ, karena kepala sekolah ganti, ya kita mengalami boleh sekolah katanya, tetapi tidak memberikan ijazah. Nah, disitulah saya tidak mau, akhirnya saya lari ke Wiataguna dan belajar menyelesaikan SMA saya di Wiataguna. Kelas 3 itu ya, setelah saya jalani kelas 1, kelas 2 di Saint Louis, kelas 3 saya masuk Wiataguna, tapi sekolahnya di Semak BPPK yang ada di Jalan Kebun Jati, sedang Wiataguna itu ada di Pajajaran. Nah, di situ saya selesai, saya masuk Universitas Surabaya di Fakultas Hukum, dan saya dapat menyelesaikan kuliah saya tahun 87, dan saya menjadi seorang ahli hukum dan diterima di masyarakat untuk pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita saya. Itu yang menyebabkan saya berhasil adalah kemauan, semangat, dan dorongan dari diri saya sendiri, sehingga saya merasa bahwa saya tidak mengalami kekurangan, di mana pada saat tahun 84 itu ada yang namanya suatu perusahaan di Surabaya namanya PT Prima Bangun Perdita di Jalan Tanjung Sari nomor 9, butuh seorang advisor, personal manager yang bidangnya hukum. Nah, pada waktu itu ada yang namanya Sarjana Muda Hukum, dan tahun 84 saya sudah memperoleh itu dan saya coba tes di situ. Akhirnya saya diterima dan bekerja di situ. Dan akhirnya saya bisa kerja di situ, dan keluar dari situ juga saya bekerja di celana jeans merek Jova itu dulu, kan sampai sekarang merek itu masih ada, cuma sudah dijual ke orang lain ya pabriknya. Dulu di Surabaya, sekarang kalau nggak salah di Malang. Nah, saya bekerja di situ dan akhirnya saya menjadi seorang ahli hukum, dan ya itulah pengalaman saya sebagai seorang penyandang disabilitas yang saya jalani dari awal kesusahan saya, dan saya menjadi anak Tuhan karena saya menjadi seorang disabilitas, dan karena saya menjadi seorang anak Tuhan yang dianggap oleh keluarga saya bisa kuliah dan sebagainya, maka satu demi satu keluarga saya, kakak saya nomor 2 dulu, dia punya masalah sebenarnya, istrinya kena kanker sektik dan dia sudah ke dokter kemana, dia tidak bisa sembuh. Pada waktu dia ngobrol sama saya bilang hanya ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Akhirnya dia diramal oleh dokter Singapura bahwa umurnya hanya tinggal 2 tahun katanya. Setelah itu saya bilang hanya ada Tuhan Yesus yang bisa, kalau kamu mau masuk ikut Tuhan mungkin itu tidak terjadi. Akhirnya dia ikut Tuhan beneran. Nah, sampai sekarang nih udah berapa puluh tahun itu istrinya masih hidup dan tidak pernah kontrol lagi, dan semua kakak-kakak saya akhirnya satu demi satu menjadi Kristen. Dan yang terbaru ini kemarin ini, baru-baru masih hangat nih kejadian. Kakak saya nomor 3 umurnya sudah 74 tahun. Dia tidak tahu bagaimana di Surabaya katanya kena gagal ginjal. Kemudian dia menelepon kakak saya nomor 2 dan bicara juga sama saya bahwa dia kepingin ikut Tuhan Yesus. Maka saya suruh kakak saya yang nomor 2 karena beliau di Surabaya untuk ngurus, dan akhirnya sekarang kakak saya juga menjadi anak Tuhan dan sudah dibaptis, sudah diselamatkan. Jadi itulah perjalanan hidup saya sampai dengan hari ini. Saya sudah berusia 69 tahun dan saya memiliki 2 orang anak laki-laki yang ya saya anggap hidup layaklah, sudah bekerja mapan dan sudah bisa tidak bergantung kepada siapa-siapa, artinya menjadi mandiri, tidak kerja ikut orang juga enggak. Itulah sedikit kesaksian yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan kesaksian yang saya berikan ini dapat memberkati kita semuanya. Selamat malam.